1336. 1 jam kemudian, kultivator yang terlahir kembali ketiga dari barat bergegas dari kamp utama. Lu Ye memimpin Huang Li dan Su Xinghe untuk mencegat dan menjeratnya. Pada titik ini, total 3 orang dari barat telah jatuh di sini dan tidak dapat mendukung markas dan selatan. Di antara mereka, 1 di tahap tengah dan 2 di tahap awal. Untuk barisan yang hanya terdiri dari 9 orang, ketidakhadiran 3 orang tidak diragukan lagi berdampak besar pada situasi. Di medan perang selatan dan barat, kedua belah pihak sudah babak belur. Kekuatan keseluruhan kedua divisi ini tidak jauh berbeda. Sejak awal latihan seni bela diri, mereka menganggap satu sama lain sebagai satu-satunya lawan mereka. Di medan perang, kultivator akan jatuh dari waktu ke waktu. Pada awalnya, kedua belah pihak masih berimbang. Bahkan jika barat memiliki sedikit keuntungan karena mereka memiliki satu lagi kultivator konstelasi tingkat menengah, keuntungannya tidak terlalu jelas. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya berangsur-angsur menjadi lebih buruk. Para kultivator dari selatan dapat terus-menerus menyerbu dari kamp utama, tetapi barat tidak dapat menerima dukungan tepat waktu. Setelah bertarung selama setengah hari, barisan 9 orang sebenarnya kehilangan 3 orang, dan mereka benar-benar dirugikan. Manifestasi paling langsung adalah bola roh yang diperebutkan kedua belah pihak bergerak menuju kamp selatan dengan kecepatan sedang. Mereka tidak bodoh. Bahkan jika mereka tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa membayangkannya. Apalagi saat kultivator timur tidak muncul setelah mengangkut bola roh. Ini jelas tidak benar. Kultivator konstelasi tahap akhir dari barat sangat marah dan meraung. Timur, kamu mencari kematian. Kultivator konstelasi tahap akhir dari selatan tertawa dan mendesak kekuatan rohnya, menyebarkan suaranya ke segala arah. Timur benar-benar menepati janji mereka. Kami akan bekerja sama dengan Anda dalam latihan seni bela diri berikutnya. Awalnya, dia tidak melihat sosok kultivator timur dan berpikir bahwa timur tidak berniat memenuhi kesepakatan mereka sebelumnya. Namun, sekarang tampaknya mereka memenuhinya dengan cara lain. Namun, timur sangat sadar diri. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka secara keseluruhan ada di bawah, jadi mereka tidak terburu-buru ikut campur dalam pertempuran di sini. Sebaliknya, mereka memblokir jalan yang harus dilalui oleh para kultivator barat. Metode timur sempurna, ini bisa dianggap sebagai bantuan terselubung. Dalam situasi saat ini, 9 orang melawan 6 orang, selatan bisa dikatakan dalam situasi stabil. Namun, tidak realistis ingin menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Ini karena setelah menyadari situasinya tidak baik, 6 orang dari barat menjadi lebih berhati-hati. Strategi mereka melawan selatan hanya melibatkan dan menunda kecepatan pengangkutan bola roh. Ini membuat selatan sedikit tidak nyaman, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa perlahan mengirim bola roh ke arah perkemahan utama. Pertempuran antara 9 orang di timur tidak begitu intens. Lagi pula, masing-masing dari 3 tim kecil itu terjerat dengan 1 orang. Itu masih relatif mudah jika mereka tidak bertarung sampai mati. Namun, situasi di medan perang perlahan berubah. Awalnya, ketiga tim sangat tersebar di medan perang, tetapi pada saat ini, sengaja atau tidak sengaja, mereka semakin dekat satu sama lain. Sebagai pihak dengan keunggulan absolut, ketiga tim timur memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Perubahan ini disebabkan oleh Lu Ye yang diam-diam mentransmisikan suaranya ke Haitang dan Han Molong. Keduanya tidak tahu apa yang Lu Ye rencanakan, jadi mereka hanya bekerja sama. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi yang aneh muncul, dan bola roh ke-6 lahir. Lu Ye telah menunggu saat ini dan memperhatikan posisi bola roh kelima. Dia diam-diam menghela nafas lega, mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Jika mereka menunggu lebih lama lagi dan bola roh kelima muncul kembali, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Untungnya, kemunculan spirit orb ke-6 belum terlambat. Tetap dekat denganku. Lu Ye segera mengirim pesan ke Haitang dan Han Molong. Ketiga medan perang itu cukup dekat, tetapi bagaimanapun, ini adalah medan perang alam konstelasi, jadi mereka harus bergerak di area yang luas. Dengan demikian, jaraknya masih agak kurang. Mengikuti transmisi Lu Ye, tim Haitang dan Han Molong memindahkan kelompok pertempuran mereka dan mendekati tim Lu Ye. Saat berikutnya, cahaya merah darah tiba-tiba mekar, diikuti oleh lautan darah yang mengerikan. Bahkan dalam kehampaan, semua orang hampir bisa mendengar suara ombak menyapu udara. Tidak hanya 3 kultivator dari wilayah barat yang tercengang oleh pemandangan aneh ini, bahkan para kultivator dari wilayah timur pun terperangah oleh pemandangan ini. Tidak ada yang tahu bahwa Lu Ye benar-benar bisa menggunakan teknik rahasia semacam itu. Saat kultivasi Lu Ye meningkat,
fondasinya diperkuat, dan ki darahnya meningkat, sehingga penampilan seni sungai darah tidak diragukan lagi menjadi lebih megah. Ini benar-benar lautan darah. Area dalam jarak 100 km langsung diselimuti oleh warna merah darah pekat ini, dan semua orang jatuh ke dalamnya. Saat arus bawah lautan darah melonjak, tubuh mereka menjadi tidak stabil. Namun, di bawah bimbingan Lu Ye, mereka yang berada di timur segera sadar kembali. Adapun tiga di barat, mereka tidak memiliki perlakuan yang baik. Berada di lautan darah, Divine Sense mereka terhalang, dan tubuh mereka tidak bisa bergerak dengan lancar. Itu sangat tidak nyaman. Setelah beberapa saat, bola darah raksasa yang membentang 100 km muncul di kehampaan, dan 9 sosok terlepas dari lautan darah. Mereka 9 dari timur. Lu Ye memimpin dan terbang menuju Spirit Orb ke-6. Semua orang mengikuti dari belakang, dan dalam sekejap, kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim. Sudah waktunya untuk berpacu dengan waktu lagi. Haitang melirik ke belakang ke bola darah raksasa dan samar-samar merasa bahwa itu agak mirip dengan seni sungai darah dari suku darah yang pernah dia lihat dalam catatan kuno. Suku darah pernah mengepung Gunung Fangchun di timur, jadi ada catatan yang sangat rinci tentang teknik rahasia suku darah. Meskipun manusia belum pernah melihat Blood Race dan Blood River Art sebelumnya, mereka masih bisa melihat beberapa petunjuk. Namun, teknik rahasia suku darah eksklusif untuk suku darah, jadi bagaimana manusia seperti Lu Ye bisa menggunakannya? Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah teknik rahasia Dao darah yang dikembangkan Lu Ye. Teknik rahasia Dao darah memang eksklusif untuk suku darah, tetapi teknik rahasia Dao darah tidak. Banyak ras mengembangkan teknik rahasia Dao darah yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Agar manusia dapat menampilkan teknik rahasia Dao darah yang luar biasa, jelas bahwa pencapaian Lu Ye dalam teknik rahasia ini sangat tinggi. Pada saat ini, Haitang akhirnya memahami tujuan pengaturan Lu Ye sebelumnya. Di sini, mereka mencegat 3 kultivator dari barat dan mendekatkan ketiga medan perang satu sama lain. Ketika waktunya tepat, mereka akan mengaktifkan teknik rahasia Dao darah ini untuk menjebak mereka. Dengan cara ini, mereka pasti akan tertunda. Waktunya adalah kelahiran Spirit Orb ke-6. Adapun berapa lama teknik rahasia Dao darah dapat menjebak ketiga kultivator, Haitang tidak tahu, tapi sekarang bukan waktunya untuk memuaskan rasa penasarannya. Sementara semua orang di sisi timur buru-buru terbang menuju bola roh ke-6 di bawah kepemimpinan Lu Ye, di ruang berkabut, ketiga leluhur semuanya terkejut, mata mereka melebar saat mereka menatap ke tengah ruang pelatihan. Tidak dapat dihindari bahwa pemandangan yang terwujud di ruang angkasa adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Ada total 27 titik cahaya, tapi sekarang ada 28. Dengan kata lain, orang tambahan muncul begitu saja. Di lingkungan khusus Black Abyss, tidak mungkin ada orang tambahan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sekarang situasi seperti itu telah terjadi, hanya ada satu kemungkinan. Di selatan, Sulaur melihat ke arah Chen Xuanhai dan yang lainnya. Jimat tubuh. Yang disebut jimat tubuh adalah jimat inkarnasi eksternal. Dalam pertempuran sebelumnya antara Chen Xuanhai dan Su Yuqing, mereka mengandalkan jimat ini dan tidak bertarung dengan tubuh asli mereka. Pada dasarnya, ketika seorang kultivator manusia mencapai Divine Sea Realm, mereka memenuhi syarat untuk menyempurnakan jimat tubuh mereka sendiri, yang dapat memainkan peran ajaib di beberapa lingkungan khusus. Namun, jimat tubuh hanyalah jimat roh, jadi kekuatannya terbatas. Misalnya, jimat tubuh yang dimurnikan oleh seorang kultivator Divine Sea Realm hanya memiliki 30% dari kekuatan mereka. Dalam pertarungan dengan kekuatan yang sama, jimat seperti itu tidak akan banyak berperan. Jimat tubuh yang disempurnakan oleh kultivator alam Star Constellation akan mampu menampilkan sekitar 50% dari kekuatannya. Tentu saja, ini tidak mutlak, karena setelah jimat tubuh disempurnakan, jimat itu bisa dipelihara dengan kekuatan sendiri. Semakin lama dipelihara, semakin besar kekuatan yang bisa ditampilkan. Namun, masih ada batasan. Untuk klan manusia, hanya ketika kultivasi mereka mencapai level Jademun, mereka akan menggunakan jimat tubuh dalam pertempuran. Pada tingkat ini, kekuatan jimat tubuh yang disempurnakan oleh seorang kultivator alam konstelasi bintang akan lebih mengesankan. Lagi pula, kultivator ranah Star Constellation masih sedikit kurang. Yang mengejutkan Sunshine dan yang lainnya bukanlah jimat tubuh itu sendiri, tetapi munculnya bintik-bintik cahaya. Dalam keadaan normal, bahkan jika klan manusia mengaktifkan jimat tubuh di Black Abyss, tidak akan ada banyak titik cahaya karena kekuatan jimat tidak cukup untuk ditandai oleh ruang latihan seni bela diri. Namun, titik cahaya yang muncul saat ini jelas tidak normal.
Menilai dari kecerahan titik cahaya, itu setara dengan seorang kultivator pada tahap awal ranah konstelasi bintang. Konstelasi bintang manakah yang memurnikan jimat tubuh dengan kekuatan sebesar itu? Tidak hanya Zulaur yang bingung, tetapi Chen Xuanhai dan Wu Qimu juga terkejut dan menatap Su Yuqing bersamaan. Bocah kecil mereka tidak memiliki kemampuan ini, jadi hanya ada satu kemungkinan untuk perubahan ini, Lu Yiye dari alam 9 surga. Namun, mereka berdua tidak tahu metode macam apa ini, jadi mereka hanya bisa bertanya pada Su Yuqing. Bagaimanapun, Su Yuqing adalah yang paling akrab dengan Lu Yiye. Bagaimana Su Yuqing bisa tahu metode macam apa ini? Dia menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Sinar matahari dari barat tiba-tiba mengutuk, Hajingan, 3 lawan 1 dan masih tidak bisa berbuat apa-apa. Berkultivasi selama bertahun-tahun ini sia-sia. Di bawah pengamatannya, barat memiliki 3 orang melawan 1 orang dari timur. Selain itu, barat memiliki kultivator ranah konstelasi bintang tahap menengah, sedangkan timur hanya memiliki kultivator ranah konstelasi bintang tahap awal. Namun, mereka tetap tidak bisa menjatuhkan pihak lain, yang benar-benar membuatnya marah. Dia hanya bisa melihat bahwa barat memiliki 3 lawan 1, tetapi dia tidak dapat melihat bahwa di Black Abyss, ketiga orang ini terjebak di lautan darah seperti lalat tanpa kepala. Kuncinya adalah klon Lu Yiye ada di laut darah, dan dengan pemikiran, formasi hebat terbentuk. Ketiga orang itu masing-masing memiliki formasi sendiri, jadi meskipun mereka keluar semua, mereka tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Saat ini, 9 orang dari timur sedang bergegas menuju bola spiritual ke-6. Di arah lain, 6 orang dari barat juga bergegas ke sini di bawah kepemimpinan kultivator ranah konstelasi bintang tahap akhir. Mereka telah terjerat dengan selatan sebelumnya, tetapi ketiga orang di pihak mereka terjebak dan tidak bisa mendapatkan dukungan untuk waktu yang lama. Momentum mereka hilang, dan mereka tidak bisa menghentikan selatan. Secara alami, mereka hanya bisa membidik bola spiritual yang baru lahir. Saat ini, selatan sedang mengangkut bola spiritual. Sebelum bola spiritual dikirim kembali ke kamp, mereka tidak perlu khawatir dengan gangguan dari selatan, jadi mereka hanya perlu menghadap ke timur. Sejak kapan mereka memandang timur? Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mendapatkan bola spiritual ini. 1337. Bergegas sepanjang jalan, 6 orang dari barat akhirnya melihat jejak bola roh di kejauhan. Mereka juga melihat 9 dari timur mengangkut bola roh seperti sekelompok semut. Dengan 6 lawan 9, barat bukan tandingan selatan, tapi mereka tidak punya masalah berurusan dengan timur. Jadi dari jauh, kultivator konstelasi tahap akhir terkemuka berteriak, "Timur, letakkan bola roh." Ketika orang-orang dari barat mengejar, timur secara alami juga merasakannya. Pada saat ini, mereka semua gugup dan kesal. Benar saja, apa yang mereka takutkan akan terjadi. Saat mereka mengangkut bola roh, mereka khawatir barat akan menyusul, jadi mereka tidak berani menunda sejenak. Mereka hanya ingin segera mengirim bola roh itu kembali ke perkemahan utama, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tertangkap. Saat ini, masih ada jarak di antara mereka, tetapi kecepatan pengangkutan bola roh tidak secepat orang lain yang terbang di kehampaan. Secara alami, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk ditangkap. Melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, Haitang mengirim pesan ke Lu Ye. "Kakak Lu, bisakah kamu menggunakan teknik rahasia jalur darah untuk menjebak mereka lagi?" Dalam situasi saat ini, jika Lu Ye dapat menggunakan teknik rahasia jalur darah untuk menjebak musuh, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk mengirim kembali bola roh dengan aman. "Aku tidak bisa melakukannya." Lu Ye menggelengkan kepalanya. Teknik sungai darah juga memiliki batasnya. Dia bisa menjebak 1 kultivator konstelasi tahap menengah dan 2 kultivator konstelasi tahap awal, tetapi dia tidak bisa menjebak 6 kultivator konstelasi tahap akhir sekaligus, terutama ketika ada 1 kultivator konstelasi tahap akhir dan 2 tahap menengah di antara keenamnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia hanya bisa menjebak mereka paling banyak selusin napas. Menyia-nyiakan kekuatannya untuk apa-apa tidak sebanding dengan kerugiannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Ye berkata dengan acuh tak acuh. "Bunuh." Haitang mengerti. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka hanya bisa melawan sisi barat. Mereka tidak bisa begitu saja melepaskan bola roh hanya karena pihak lain datang, itu terlalu lemah. Selain itu, karena sifat khusus dari Black Abyss, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan benar-benar mati. Jadi meski kekuatan keseluruhan sisi timur lebih lemah, mereka masih memiliki keberanian untuk melawan musuh sampai mati. "Kalau begitu ayo bertarung." Ekspresi Haitang menjadi ditentukan,
dan dia dengan cepat mengatur strategi pertempuran. Saudara muda Lu, saya akan membawa beberapa orang untuk menjabarkan kultivator konstelasi tahap akhir. 2 kultivator konstelasi tahap menengah lainnya akan diserahkan kepada Anda dan saudara muda Han. Adapun 3 kultivator konstelasi tahap awal yang tersisa, kalian berdua melakukan yang terbaik untuk membuat mereka sibuk. Tidak masalah. Lu Ye mengangguk. Haitang mengirim pesan ke sisi timur, dan sisi timur segera bersiap. Terlihat bahwa Haitang hanya melakukan yang terbaik dengan pengaturan ini. Dia tidak benar-benar mengharapkan apapun. Namun, meski dia tahu tidak akan ada hasil yang baik, dia hanya bisa bertarung. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut hingga saat tertentu, Haitang tiba-tiba berbalik dan berteriak. Bunuh. Dia memimpin timnya yang terdiri dari 2 orang dan menyerbu ke garis depan musuh. Pada saat yang sama, tim Lu Ye dan Han Molong juga berbalik dan mengikuti di belakang. Melihat ini, kultivator konstelasi bintang tahap akhir di barat tertawa terbahak-bahak. Waktu yang tepat. Dia takut pihak timur tidak akan mengambil umpan dan malah akan melecehkan mereka. Jika itu yang terjadi, bahkan jika mereka berhasil merebut bola roh, perjalanan mereka akan diperlambat oleh gangguan tersebut. Sekarang sisi selatan mengangkut bola roh, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menetap. Pada saat itu, sisi selatan pasti akan menyerbu. Jika aliansi selatan mencegat mereka saat mereka mengangkut bola roh, mereka akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, meskipun pihak barat agresif dan terlihat bertekad untuk mendapatkan bola roh, mereka masih mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian mereka. Melihat bahwa sisi timur tidak menyerah pada bola roh dan malah menyerang mereka, itu tentu saja sesuai dengan keinginan mereka. Kultivator konstelasi bintang tahap akhir ini adalah yang terkuat, jadi dia secara alami menagih paling cepat. Dengan sapuan Divine Perception-nya, dia sudah mengetahui seluk-beluk tim Haitang dan maju tanpa peduli. Bahkan jika dia harus bertarung 1 lawan 3, dia masih penuh percaya diri. Dalam sekejap, pertempuran besar pecah. Tim Haitang dan kultivator konstelasi bintang tahap akhir sedang bertarung. Tim Lu Ye dan Han Molong diam-diam menyapu sisi kiri dan kanan medan perang dan bertemu dengan 2 kultivator Star Constellation tahap menengah yang bergegas dari belakang. Kedua kultivator konstelasi bintang tahap menengah ini berperilaku sama dengan kultivator konstelasi bintang tahap akhir. Mereka merasakan bahwa musuh hanya pada tahap awal kultivator konstelasi bintang dan tidak menganggap mereka serius sama sekali. Dalam sekejap, saat mereka mengaktifkan kekuatan spiritual mereka, 2 pertempuran lagi pecah. Segera setelah itu adalah aura kehidupan yang memudar. Keributan yang disebabkan oleh kematian seorang kultivator konstelasi bintang tidaklah kecil. Hilangnya aura yang begitu kuat secara tiba-tiba menarik perhatian. Kedua sisi pertempuran tertegun, karena tidak ada dari mereka yang mengira seseorang akan benar-benar mati begitu pertempuran dimulai. Hampir semua orang mengira bahwa kultivator konstelasi bintang timur telah mati dalam pertempuran. Lagi pula, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Namun, ketika mereka melihat ke tempat di mana auranya telah layu, mereka semua terkejut. Di lokasi itu, hujan berdarah meledak seperti mawar darah yang mekar. Dari darah yang naik, 3 sosok bermandikan hujan darah dengan berani keluar. Orang yang memimpin adalah Lu Ye, yang memegang pedang. Pada bilah hitam pekat, cahaya besar menyatu. Di belakangnya, Huang Li dan Xiao Xinghe mengikuti dari dekat. Seorang kultivator konstelasi bintang tingkat menengah dari sisi barat telah meninggal. Kultivator konstelasi bintang tahap akhir yang bertarung dengan tim Haitang terkejut dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat jelas tentang kekuatan kultivator konstelasi bintang tahap menengahnya sendiri. Bahkan jika itu adalah kultivator tingkat menengah lainnya, tidak mungkin membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, musuh hanya mengirimkan 3 kultivator konstelasi bintang tahap awal, dan mereka benar-benar telah mencapai ini. Adegan yang tercetak di matanya benar-benar di luar pemahamannya. Bagaimana mereka melakukannya? Dia hanya fokus menekan tim Haitang barusan dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di sana. Apalagi kejadian tak terduga ini memang terjadi terlalu cepat. Dengan dia dalam keadaan linglung, tekanan pada tim Haitang sangat berkurang. Meski baru bertukar pukulan beberapa saat, tim Haitang sudah merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Bahkan jika mereka bertiga menggunakan disformasi cabang terhubung Ki Kembar, mereka pasti tidak akan cocok untuk pihak lain. Pada akhirnya, itu masih karena kekuatan Haitang tidak cukup. Dia memang seorang kultivator konstelasi bintang tingkat menengah, tetapi dia baru maju beberapa tahun yang lalu. Kekuatan yang bisa dia keluarkan benar-benar terbatas. Jika dia diberi 10 tahun lagi, penampilannya tidak akan terlalu lemah. Di sisi lain,
tim Han Molong dan lawan mereka sama-sama tertegun. Namun, reaksi Han Molong sangat cepat. Dia hanya melirik ke sisi Lu Ye sebelum mendesak kekuatan spiritualnya lagi dan menyerang dengan liar. Di antara 9 dari sisi timur, hanya dia yang benar-benar mengalami kekuatan Lu Ye. Untuk berpikir bahwa dia berada di puncak tahap awal dan akan segera dapat melangkah ke tahap tengah Star Constellation Realm. Saat itu, di pertengahan Immortal Spirit Peak, dia dipukuli hingga menjadi bubur oleh Lu Ye. Selain itu, Lu Ye jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Oleh karena itu, Han Molong selalu tahu bahwa Lu Ye setidaknya adalah seorang kultivator konstelasi bintang tingkat menengah. Dia mengerti bahwa kultivator konstelasi bintang tahap menengah yang ditangani Lu Ye pasti tidak akan memiliki akhir yang baik, tetapi dia tidak berharap dia mati begitu cepat. Perkembangan situasi sangat menguntungkan pihaknya, jadi yang harus dia lakukan sederhana saja. Dia hanya perlu menekan musuh di sisinya, dan tidak perlu mempertimbangkan sisanya. Dengan pertimbangan dan tindakan seperti itu, dia benar-benar berhasil memaksa kembali kultivator konstelasi bintang tingkat menengah. Yayasan kultivator sisi barat sebenarnya tidak lemah. Jika benar-benar tidak ada gangguan, tim Han Molong mungkin bukan tandingan mereka. Penampilannya saat ini tidak bagus. Di satu sisi, dia terguncang oleh kematian rekannya. Di sisi lain, dia takut pihak Han Molong tiba-tiba meledak dengan suatu metode yang bisa langsung membunuhnya. Dia harus berhati-hati terhadap teladan rekannya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Setelah Lu Ye membunuh kultivator konstelasi bintang tahap menengah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi menemui 3 kultivator konstelasi bintang tahap awal di belakang. Oh tidak, ekspresi Huang Li dan Su Xinghe berubah, dan mereka buru-buru mengikuti. Namun, mereka juga terguncang sekarang, menyebabkan ritme mereka menjadi setengah ketukan lebih lambat. Kali ini, mereka tidak dapat mengimbangi sosok Lu Ye, dan piringan formasi Twin Key Connected Branches kehilangan efeknya. Sebelumnya, ketika mereka mencegat kultivator sisi barat, Lu Ye melukai kultivator konstelasi bintang tingkat menengah dengan satu tebasan, yang membuat mereka terpesona. Mereka awalnya mengira itu adalah kekuatan penuh Lu Ye, tapi siapa yang tahu itu hanya pertunjukan kecil. Bantuan asing yang diundang markas memiliki kemampuan untuk membunuh musuh di atas levelnya, dan itu adalah pembunuhan instan. Mereka berdua merasa sulit membayangkan adegan seperti apa jadinya jika Lu Ye habis-habisan. Namun, ini bukan waktunya untuk mendesah dengan emosi. Dalam pengejaran, mereka melihat Lu Ye bertemu langsung dengan kultivator konstelasi bintang tahap awal barat. Dia secara paksa menahan serangan pihak lain dan dengan berani membunuh jalannya ke depan musuh, cahaya pedang saling silang melintas, dan kekuatan hidup lainnya layu. 2 kultivator konstelasi bintang tahap awal yang tersisa belum pernah melihat cara yang begitu mudah untuk membunuh musuh. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lu Ye menerkam ke arah mereka, mereka langsung mengelak ke kiri dan ke kanan, jantung mereka berdebar-debar gelisah. Lu Ye mengejar salah satu dari mereka, sementara yang lain ditahan oleh Huang Li dan Su Xinghe, yang sedang bergegas. Untuk sesaat, situasinya mengerikan. Kultivator Star Constellation tahap awal yang dikejar oleh Lu Ye tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya. Saat dia melarikan diri, dia mengeluarkan jimat ungu, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan menamparnya di tubuhnya. Dalam sekejap, lapisan cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Sekilas Lu Ye mengenali bahwa ini adalah jimat tubuh emas. Namun, itu berbeda dari jimat tubuh emas yang pernah dia hubungi di 9 prefektur. Jimat tubuh emas dari alam konstelasi bintang klan manusia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Faktanya, ini memang masalahnya. Ketika Lu Ye mengejar orang ini, bahkan dengan pedang gunung yang diberkati dengan spirit rune Divine Edge, dia membutuhkan 3 tebasan penuh untuk mematahkan jimat tubuh emas dan membunuhnya di tempat. Sebelum kultivator konstelasi bintang tahap awal ini meninggal, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang harus tahu bahwa jimat tubuh emas ini telah dipelihara selama 30 tahun penuh. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit bagi kultivator pada level yang sama untuk memecahkannya. Butuh waktu lama untuk memakainya dan menyerang dengan ganas. Namun, itu dipatahkan hanya dengan 3 tebasan. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia terlalu gugup dan menggunakan jimat yang salah. Jika ini adalah jimat tubuh emas biasa, bukankah itu akan hancur dalam 1 tebasan? Sungguh tebasan yang ganas. Setelah Lu Ye menghabisi lawannya, dia langsung berkumpul dengan Huang Li dan Su Xinghe. Dengan mereka bertiga bekerja sama, bagaimana kultivator konstelasi bintang tahap awal bisa bertahan? Tim 3 orang kemudian beralih ke medan perang tim Han Molong.
Setelah pertempuran sengit, kultivator konstelasi bintang tingkat menengah yang terjerat oleh tim Han Molong juga mengikuti jejak rekan-rekannya. Pada titik ini, hanya satu kultivator konstelasi bintang tahap akhir yang tersisa di antara 6 orang yang menyerang wilayah barat. Sejak pecahnya pertempuran besar ini hingga sekarang, hanya 50 napas waktu yang telah berlalu. Orang ini juga sangat menentukan. Melihat situasinya tidak baik, dia segera meninggalkan medan perang. Bahkan jika Haitang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjeratnya, dia tidak dapat menahannya. Orang-orang di wilayah timur berkumpul sekali lagi, tetapi hanya tersisa 8 orang dari 9 yang asli. Meski 5 orang dari wilayah barat tewas dalam pertempuran, wilayah timur bukannya tanpa cedera. Salah satu anggota tim Haitang dibunuh oleh kultivator konstelasi bintang tahap akhir itu. 1338. Tidak hanya tim Haitang kehilangan satu orang, Haitang sendiri dan orang yang tersisa juga terluka parah. Jika situasinya tidak berubah begitu cepat, ahli Kam Barat akan mampu memusnahkan tim Haitang hanya dengan sedikit waktu lagi. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Dia sendirian. Bahkan jika dia adalah seorang ahli konstelasi tahap akhir, dia tidak bisa melawan 8 orang sekaligus. Terutama ketika ada orang di antara 8 orang yang tidak bisa dia lihat. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana Lu Ye berhasil membunuh ahli tahap akhir dengan satu tebasan. Meremehkan rekannya terhadap musuh jelas merupakan salah satu alasannya, tetapi latar belakang musuh yang kuat mungkin adalah alasan utamanya. Melihat 8 orang ahli dari Kam Timur berkumpul bersama dan bergegas menuju Kam Utama, dia menghela nafas. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Meskipun dia masih bisa melecehkan mereka dan memperlambat kecepatan transportasi ahli Kam Timur, seberapa banyak gunanya dia sendirian. Apalagi jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan berada dalam bahaya. Jika ahli tahap akhir seperti dia mati di sini, dia akan kehilangan banyak muka. Sebelum latihan seni bela diri, dia dan semua orang dari ahli Kam Barat hanya menganggap ahli Kam Selatan sebagai musuh besar. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan para ahli Kam Timur. Tapi sekarang, sepertinya anjing yang menggigit tidak menggonggong. Pakar Kam Timur benar-benar muncul entah dari mana. Dia merasa perlu mengevaluasi kembali ancaman para ahli Kam Timur. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Lu Ye bukan dari klan manusia kecil. Karena dalam pertempuran, Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan jimat roh. Selain itu, gaya bertarungnya adalah kultivasi senjata murni. Ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan eksternal yang ditemukan oleh pakar Kam Timur. Itu sesuai aturan dan tidak ada yang perlu dikritik. Dari jauh, dia berteriak, "Rekan Taois, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Lu Ye secara alami tahu bahwa dia bertanya padanya. Tanpa menoleh, dia menjawab, "Lu Ye." Pakar Kam Barat sedikit mengangguk dan melaporkan namanya. Ye Chao Kun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini sendirian. Butuh waktu lama bagi para ahli barat untuk bergegas. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada para ahli selatan, berharap para ahli selatan akan bergegas dan menghalangi para ahli Kam Timur. Tapi dari kelihatannya, tidak banyak harapan karena ahli Kam Selatan baru saja selesai mengatur bola roh. Bahkan jika mereka bergegas dengan kecepatan penuh, tidak ada cukup waktu. Di ruang berkabut, ketiga ahli yang sedang mengawasi semuanya diam. Adegan ini telah dipertahankan untuk sementara waktu. Adegan yang baru saja mereka saksikan terlalu mengejutkan. Dari sudut pandang mereka, ke-6 orang dari barat mengejar orang-orang dari timur yang mengangkut bola roh. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat memusnahkan orang-orang dari timur dan merebut bola roh. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Dalam waktu singkat 50 napas, hanya 1 dari 6 dari barat yang masih hidup. 5 sisanya semuanya terbunuh, termasuk 2 alam konstelasi tahap tengah. Di sisi lain, barisan timur yang lemah hanya kehilangan 1 konstelasi tahap awal. Rasio korban semacam ini bisa dikatakan sebagai kemenangan mutlak bagi pihak timur. Belum lagi suku selatan dan barat tercengang, bahkan ketiga ahli Sunshine Realm dari timur pun tak percaya. Akar penyebab dari semua ini adalah salah satu prajurit konstelasi awal di wilayah timur. Dalam manifestasi ruang latihan seni bela diri, kemanapun cahaya yang mewakili orang ini berenang, kematian akan mengikuti. Secara khusus, adegan dia membunuh seorang ahli tahap menengah barat benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah beberapa lama, seorang Sunshine Realm dari wilayah barat berkata dengan suara yang dalam. "Kakak Chen, wilayah timurmu sangat tersembunyi. Kapan bibit yang begitu bagus muncul?"
Bahkan jika para kultivator Sunshine Realm tidak mengetahui detail pertempuran di dalam Black Abyss, mereka tahu bahwa prajurit konstelasi awal khusus memiliki kemampuan untuk membunuh musuh di atas levelnya. Membunuh musuh di atas level seseorang sangat umum terjadi ketika kultivasi seseorang rendah. Kultivasi yang lebih rendah, semakin mudah untuk melakukan ini. Di sisi lain, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk melakukan ini. Ini karena setiap dunia membutuhkan banyak waktu untuk menetap. Prajurit konstelasi yang bisa membunuh musuh di atas levelnya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah ras humanoid. Agar bibit yang begitu bagus muncul di timur, para kultivator Sunshine Realm dari wilayah barat penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Sulaur dari wilayah selatan tidak pelit dengan pujiannya. Yang lebih langka adalah anak ini tidak hanya kuat, tetapi juga banyak akal. Seorang kultivator Sunshine Realm dari wilayah barat tidak senang. Dia berkata dengan jijik, "Sulaur, kamu bisa melihat ini melalui ruang." Sulaur terkekeh. Lalu mengapa hanya ada 6 orang dari wilayah barat yang mengejar wilayah timur? Kultivator Sunshine Realm berkata, "Tentu saja, ada 3 orang yang terjebak." "Siapa yang menjebak mereka?" Sulaur bertanya lagi. Kultivator Sunshine Realm merenung sejenak dan tiba-tiba mengerti. Sulaur berkata, "Bocah ini pasti berencana untuk merebut bola spiritual ke-6. Itu sebabnya dia menggunakan trik untuk menjebak 3 orang dari wilayah barat. Dengan cara ini, sisa 6 orang dari wilayah barat akan terjerat dengan orang-orang dari wilayah selatan yang mengangkut bola spiritual. Mereka tidak akan dapat menentukan pemenang dalam waktu singkat, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mengulur waktu. Saat bola spiritual ke-6 muncul, wilayah timur akan memiliki di atas angin. Wilayah selatan tidak akan punya waktu untuk menghadapinya, hajingan sombong dari wilayah barat hanya akan memiliki 6 orang yang mengejar mereka. Wilayah timur akan dapat melakukan serangan balik dan menyelesaikan situasi. Kalian orang-orang kecil dari wilayah barat telah ditipu sejak awal." Petik 2. Kultivator Sunshine Realm dari wilayah barat kesal. "Apa aku tidak mengerti? Saya ingin Anda menjelaskan." Petik 2. Sulaur tidak peduli dan menatap Chen Xuanhai. "Pokoknya, aku masih harus memberi selamat kepada saudara Chen." Chen Xuanhai mendengus dan mengirim pesan ke Su Yuqing. "Rekan Daoisu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa anak bermarga Lu ini sangat baik? Aku gelisah selama ini. Bagaimana Su Yuqing bisa tahu apakah Lu Ye baik atau tidak? Awalnya, ketika dia melihat barisan wilayah selatan dan barat, dia mengira wilayah timur akan berada di bawah lagi. Siapa yang tahu bahwa akan ada perubahan seperti itu saat ini? Tetapi jika semuanya benar-benar seperti yang dijelaskan Sulaur, maka Lu Ye benar-benar berusaha keras dalam latihan seni bela diri ini. Sepertinya dia menjebak 3 orang dari wilayah barat, namun nyatanya, dia sedang mempersiapkan kompetisi bola spiritual berikutnya. Karena wilayah selatan mengangkut bola spiritual, ketika bola spiritual baru muncul, lawan wilayah timur hanya akan menjadi lawan wilayah barat. Memotong 3 pasukan lawan sebelumnya adalah untuk mempersiapkan pertempuran selanjutnya. Pandangan jauh ke depan seperti ini sama sekali tidak dimiliki oleh para kultivator wilayah timur. Dia mengerti bahwa itu pasti permintaan yang dia buat padanya sebelumnya yang membuatnya merasa tertekan dan kesal. Apakah anak ini sangat tidak mau tinggal di Gunung Fangchun? Mengapa dia bekerja begitu keras? Saat ini, wilayah timur telah memperoleh 3 bola spiritual. Selama tidak ada kecelakaan, setidaknya mereka akan menduduki peringkat kedua. Dan melihat tren pertempuran barusan, wilayah timur bukan tanpa kualifikasi untuk memperebutkan tempat pertama. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan tempat pertama, maka wilayah timur benar-benar bisa menghilangkan rasa malu mereka sebelumnya. Tidak hanya Su Yuqing yang berfantasi, bahkan Chen Xuanhai dan Wu Qimu juga sedang melamun. Mereka akhirnya mengerti mengapa Su Yuqing sangat memikirkan Lu Ye, bahkan sampai menggunakan metode seperti itu. Sekarang, tampaknya upaya Su Yuqing tidak sia-sia. Dia memang membawa seorang jenderal yang ganas ke wilayah timur. Di kamp wilayah timur, bola spiritual ketiga ditempatkan. Sekelompok orang semua bersorak dan melompat kegirangan, sangat bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, wilayah timur sebenarnya bisa mendapatkan 3 bola spiritual. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa wilayah timur pada dasarnya terkunci di tempat kedua. Pada awalnya, semua orang hanya ingin tidak kalah terlalu parah. Pada akhirnya, mereka tidak hanya mencapai ini, mereka bahkan melampauinya. Semua orang tahu milik siapa kredit terbesar, jadi mereka semua memandang Lu Ye dengan rasa terima kasih. Hanya setelah pertempuran tadi semua orang menyadari betapa tirani bantuan asing yang diundang oleh wilayah timur. Mereka semua menghela nafas dalam hati mereka.
Visi marsial pamannya memang luar biasa. Haitang terlahir kembali. Dalam pertempuran barusan, dia terluka parah, jadi setelah kembali ke kamp, dia bunuh diri untuk dilahirkan kembali. Dengan cara ini, semua luka yang dideritanya sebelumnya akan hilang. Tentu saja, energi spiritual yang dikonsumsi tidak dapat dipulihkan. Terlebih lagi, kelahiran kembali itu sendiri menghabiskan banyak energi spiritual. Oleh karena itu, di Black Abyss, kecuali mereka terbunuh atau cedera mereka memengaruhi kinerja mereka, para kultivator tidak akan dengan santai memilih untuk dilahirkan kembali, untuk menghindari kekurangan energi spiritual yang akan memengaruhi pertempuran selanjutnya. Anggota timnya juga terlahir kembali bersamanya. Saudara muda Lu, menurutmu apakah kita harus mempertahankan pencapaian kita saat ini atau terus bekerja keras? Latihan seni bela diri jurang hitam umumnya memiliki dua proses, serangan dan pertahanan. Pada tahap awal, memperebutkan bola spiritual adalah menyerang. Ketika jumlah bola spiritual yang diperebutkan hampir cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tibalah waktunya untuk bertahan. Dengan cara ini, dengan karakteristik khusus dari aturan Black Abyss, buah dari Black Abyss tidak akan hilang, kecuali jika dua faksi lainnya bergabung untuk menyerang. Sebelumnya, ketika Haitang meminta pendapat Lu Ye, dia diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya, terutama karena dia mempertimbangkan reaksi anggota klannya. Bagaimanapun, Lu Ye bukan anggota klan Dwarf, bahkan jika identitasnya saat ini adalah rekan Dao Haitang. Sebagai pemimpin di permukaan, jika Haitang sendiri tidak memiliki ketegasan yang cukup, hal itu akan mempengaruhi moral dan moral pasukan. Tapi sekarang, tidak perlu licik. Setelah pertempuran barusan, wilayah timur telah melihat kemampuan Lu Ye dengan mata kepala sendiri. Secara alami, mereka tahu bahwa apapun keputusan yang dibuat Haitang atau taktik apa yang dia putuskan, itu pasti akan berputar di sekitar Lu Ye. Lu Ye berkata, kakak senior Haitang dapat membuat keputusan, saya akan mendengarkan pengaturannya. Dalam hatinya, dia lebih cenderung untuk mempertahankan kamp, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas Su Yuking dengan aman, tapi bagaimanapun juga, ini adalah perjuangan internal klan Dwarf. Pada saat kritis ini, yang akan menentukan masa depan wilayah timur selama 50 tahun, tidak pantas bagi orang luar seperti dia untuk membuat keputusan yang menentukan. Haitang juga mengetahui hal ini dan berpikir keras. Lu Ye menoleh dan melihat sekeliling, menatap tatapan tajam semua orang, dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa yang kita lakukan selanjutnya, yang paling penting adalah memulihkan energi spiritual kita. Kata-kata ini membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Semua orang sangat bersemangat dengan 3 bola di tangan mereka sehingga mereka benar-benar melupakan masalah ini. Mendengar kata-kata ini, mereka buru-buru duduk bersila dan mengeluarkan giok roh dan spirit pil untuk pulih. Huang Li dan Su Xinghe datang bersama dan membungkuk. Lu Ye bingung, untuk apa ini? Huang Li berkata dengan wajah serius, kakak Lu, yakinlah, jika ada pertempuran lagi, kita berdua tidak akan membuat kesalahan. Baru saat itulah Lu Ye mengerti bahwa mereka meminta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Situasi saat itu benar-benar karena mereka berdua terlalu terkejut dan pikiran mereka terguncang, menyebabkan reaksi mereka menjadi setengah detik lebih lambat dan tidak mampu mengikuti irama Lu Ye. Dalam pertempuran, kesalahan seperti itu bisa merenggut nyawa seseorang. Lu Ye menepuk bahu keduanya, ayo bekerja keras bersama. 1339. Haruskah dia tetap berpegang pada pencapaiannya saat ini dan mengamankan posisi kedua, atau haruskah dia terus berjuang untuk posisi pertama? Bagi Haitang, ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sulit. Dia juga tahu bahwa pilihannya akan mempengaruhi perkembangan domainnya selama 50 tahun ke depan. Tapi tidak peduli betapa sulitnya itu, dia masih harus membuat keputusan. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo ambil bola roh keempat. Mereka sudah memiliki 3 bola, dan hanya 6 yang muncul di Black Abyss. Dengan kata lain, mereka masih memiliki 3 peluang. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mengambilnya. Yang terpenting, wilayah timur tidak pernah memiliki kesempatan sebaik ini selama bertahun-tahun. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa bertarung memperebutkan tempat pertama lagi. Haitang adalah seorang wanita, tetapi dia masih ingin melakukan yang terbaik untuk domainnya. Mendengar ini, semua orang di wilayah timur setuju. Mereka jelas cenderung bekerja lebih keras, dan pikiran mereka mirip dengan pikiran Haitang. Tentu saja, itu juga karena Lu Ye baru saja menunjukkan kekuatan yang cukup untuk dapat membunuh ahli alam konstelasi menengah dalam satu serangan, bahkan jika lawan telah meremehkannya, ini juga berarti bahwa kekuatan Lu Ye kira-kira sebanding dengan ahli alam konstelasi akhir. Di alam konstelasi akhir,
perbedaan antara mereka dan dua wilayah lainnya hampir tidak seimbang. Jadi meski kekuatan mereka secara keseluruhan masih kalah dengan yang lain, perbedaannya tidak terlalu besar. Mereka akan mencoba. Bahkan jika mereka gagal, tidak ada kerugian. Saat wilayah timur membuat keputusan, sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati Black Abyss. Itu adalah Ye Cheokun di wilayah barat. Namun, dia tidak terbang menuju kemahnya sendiri, melainkan menuju kemah selatan. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti. Aliran cahaya menyambutnya. Itu adalah 9 orang di wilayah selatan. Dari jauh, orang-orang di wilayah selatan melihat sosok Ye Cheokun. Mengamati fluktuasi energi spiritual di tubuhnya, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui identitasnya. Jika selama proses memperebutkan bola roh, wilayah selatan tidak akan ragu untuk mengepung Ye Cheokun dan menghadapinya terlebih dahulu. Tapi sekarang tidak ada bola roh baru yang muncul, wilayah selatan tidak memiliki niat untuk membunuh. Dan dengan sikap Ye Cheokun, dia jelas tidak datang untuk berperang. Setelah berpikir sejenak, ahli alam konstelasi wilayah selatan tahap akhir memerintahkan orang-orangnya untuk menunggu di tempat. Dia bergegas keluar dari formasi sendirian dan maju. Sesaat kemudian, dia berhenti beberapa li dari Ye Cheokun dan menangkupkan tinjunya. Duan Xiuchen. Ye Cheokun membalas salam dan memperkenalkan dirinya. Duan Xiuchen menatap Ye Cheokun dengan penuh arti. "Kakak Ye, kenapa kamu datang?" Ye Cheokun berkata dengan singkat. "Aliansi." Duan Xiuchen berseru kaget. Ekspresinya sedikit dibesar-besarkan. "Siapa musuhnya?" "Timur, tentu saja." Duan Xiuchen mengungkapkan ekspresi bingung. "Kakak Ye ingin membentuk aliansi denganku dan kemudian berurusan dengan Timur bersama. Apakah aku mendengarnya dengan benar?" Ye Cheokun secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Jika bukan karena pertempuran tadi, dan jika aliansi selatan tidak tiba-tiba datang mengetuk pintunya untuk membentuk aliansi, dia tidak akan menganggapnya serius. Mengapa wilayah timur yang begitu lemah membutuhkan dua suku lainnya untuk bergandengan tangan? Salah satu dari mereka akan mampu menghancurkannya. Namun pada kenyataannya, hanya setelah mengalami pertempuran tadi barulah orang menyadari bahwa wilayah timur yang tampaknya rapuh tidak sesederhana kelihatannya. Ada cacing raksasa pemakan manusia yang tersembunyi di barisan 9 orang itu. Itu benar. Ye Cheokun mengangguk. Duan Xiuchen tertawa keras. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aliansi Selatan dan Aliansi Timur memiliki hubungan yang sangat solid. Aliansi Timur adalah teman dekat Aliansi Selatan, saudara-saudara. Bagaimana kami bisa berbalik melawan hanya karena beberapa kata dari Kam Barat? Jika ini menyebar, bukankah orang-orang akan mengatakan bahwa Kam Selatan mengingkari kata-kata mereka dan bertindak seperti penjahat? Mengabaikan yang lainnya, Kam Selatan dan Kam Timur telah bekerja sama dengan cukup bahagia. Kedua belah pihak masing-masing telah mengambil bola roh, membuat Kam Barat tidak berdaya. Dengan demikian, Duan Xiuchen merasa aliansi dengan Kam Timur masih bisa dipertahankan. Di sisi lain, Ye Cheokun ini muncul entah dari mana. Dia sepertinya datang sendiri dan penuh ketulusan, tapi siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya? Mungkin dia mencoba merusak aliansi antara Kam Selatan dan Kam Timur. Dengan pertimbangan seperti itu, bagaimana mungkin Duan Xiuchen menyetujui saran Ye Cheokun dengan begitu mudah? Di masa lalu, ketiga suku tidak hanya harus bersaing di Black Abyss dengan keberanian, mereka juga harus bersaing dalam kecerdasan. Setiap Kam menguji kebijaksanaan pemimpin. Ye Cheokun menghela nafas. Kam Timur sudah memiliki 3 bola. Duan Xiuchen berkata, "Saya baru saja akan bertanya kepada Anda, apa yang dilakukan Kam Barat? Bagaimana Anda membiarkan Kam Timur merebut bola roh itu?" Sebelumnya, Aliansi Barat menyerah untuk bertarung dengan mereka dan bergegas ke lokasi bola roh yang baru lahir. Kam Selatan berpikir bahwa bola roh akan jatuh ke tangan Kam Barat. Siapa sangka hasil akhirnya akan sangat mengejutkan. Bola roh tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak menuju Kam Barat. Sebaliknya, itu dengan tegas bergerak menuju Kam Timur. Sekarang, itu jelas telah diselesaikan. Ye Cheokun tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, "Rekan Taois Duan, apa pendapat Anda tentang kekuatan 6 orang Kam Barat?" Dia tidak mengatakan 9 orang, hanya 6. Dia jelas mengacu pada formasi ketika mereka berpisah dari kelompok Aliansi Selatan. Duan Xiuchen berkata dengan serius, "Sangat kuat. Jika kalian berenam terus bertarung, Kam Selatan tidak akan punya pilihan selain menukar nyawa dengan nyawa dan mengirim kalian semua kembali ke Kam Utama." Pada saat itu, bola roh relatif dekat dengan Kam Selatan, jadi menukar nyawa demi nyawa menguntungkan bagi Kam Selatan. Faktanya, Duan Xiuchen sudah siap untuk melakukannya,
Tetapi kemunculan tiba-tiba bola roh ke-6 dan mundurnya 6 orang Kam Barat adalah satu-satunya alasan dia tidak melaksanakan rencananya. Ye Cheokun berkata, tapi kami berenam dijungkirbalikkan oleh Kam Timur. Jika saya tidak segera melarikan diri saat melihat situasinya buruk, saya mungkin akan terlahir kembali. Duan Xiuchen terkejut. Benarkah itu? Benar sekali. Mustahil. Wajah Duan Xiuchen penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sangat jelas tentang kekuatan 6 orang aliansi barat. 1 di tahap akhir, 2 di tahap tengah, dan 3 di tahap awal. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, berurusan dengan aliansi timur tidak akan menjadi masalah. Bagaimana mereka bisa terbunuh dengan sangat menyedihkan? Apalagi, apakah Kam Timur memiliki kemampuan seperti ini? Fantasi yang luar biasa. Ye Cheokun ini hanya mengatakan omong kosong. Ye Cheokun tahu bahwa Duan Xiuchen masih meragukannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Bola roh itu sekarang ada di kubu Kam Timur. Apakah rekan Daois berpikir bahwa jika Kam Barat masih memiliki kekuatan untuk bertarung, kita akan menyerah begitu saja? Ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Jika Ye Cheokun menggunakan kata-kata untuk menyihirnya dan menabur perselisihan, ini sangat mungkin terjadi. Namun, jika mereka harus membayar harga bola roh untuk melakukannya, mungkin tidak ada yang mau melakukannya. Duan Xiuchen bingung. Apakah kita benar-benar dijungkirbalikkan oleh aliansi timur? Ye Cheokun agak kesal. Berapa kali rekan Taois ingin aku mengulangi hal yang memalukan seperti itu? Duan Xiuchen akhirnya yakin bahwa pihak lain tidak membohonginya. Namun, dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Kam Timur melakukannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mereka menyembunyikan kultivasi mereka. Ye Cheokun menggelengkan kepalanya. Kultivasi mereka seperti yang terlihat di permukaan. Salah satunya di tahap tengah, sedangkan 8 lainnya di tahap awal. Lalu mereka membuat formasi terlebih dahulu dan meminjam kekuatan formasi. Mereka bertarung langsung dan tidak meminjam kekuatan eksternal. Duan Xiuchen sangat marah. Saya berbicara dengan tulus kepada rekan Daois. Rekan Daois, mohon jangan menipu saya. Ye Cheokun menghela nafas lagi. Kam Timur memiliki seseorang yang bukan dari ras manusia kecil. Meskipun dia hanya berada di tahap awal alam konstelasi, dia memiliki kekuatan tahap akhir dari alam konstelasi. Salah satu tahap tengah aliansi barat dibunuh oleh dia dalam satu tebasan. Dengan ini, rekan Daois harus memahami mengapa aliansi barat mengalami kekalahan telak. Tahap awal alam konstelasi, tahap akhir alam konstelasi. Pria yang menggunakan pedang. Duan Xiuchen berusaha keras untuk mengingat dan segera mengingat penampilan Lu Ye. Dia samar-samar ingat bahwa orang inilah yang berbicara dengannya dan membentuk aliansi. Saat itu, dia merasa bahwa orang tersebut bukan dari suku manusia kecil. Melihatnya sekarang, dia benar-benar tidak. Dia berkata dengan marah, Kam Timur terlalu tidak tahu malu. Mereka sebenarnya meminta bantuan dari luar. Jika itu adalah suku manusia kecil, tidak mungkin seorang kultivator tahap awal memiliki kekuatan seorang kultivator tahap akhir karena pembatasan sistem kultivasi. Namun, jika itu orang luar, itu bisa dimengerti. Apalagi jika itu adalah ras manusia, orang yang luar biasa sering muncul dari ras manusia. Ye Cheokun berkata, Kam Timur telah lama menurun. Tidak banyak kultivator alam konstelasi. Mungkin bagi mereka untuk sesekali meminta 1 atau 2 bantuan dari luar. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Kuncinya adalah mengevaluasi kembali kekuatan Kam Timur dan ancaman yang bisa mereka timbulkan. Sebelumnya, ketika mereka meninggalkan Kam Timur, Ye Cheokun berpikir untuk menyembunyikan situasi Kam Timur sehingga Kam Selatan yang tidak mengetahui situasinya akan berbenturan dengan Kam Timur. Kemudian, Kam Barat akan memanfaatkan situasi tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menyadari bahwa metode ini tidak dapat diandalkan. Apalagi ketika Kam Selatan dan Kam Timur sudah pernah bekerja sama. Jika rencana mereka gagal dan keduanya bersekutu melawan aliansi barat lagi, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi aliansi barat. Karena itu, setelah banyak pertimbangan, dia merasa bahwa yang terbaik adalah bersekutu dengan aliansi selatan. Inilah mengapa dia sengaja mencari aliansi selatan dan memberitahu mereka segalanya. Duan Xiuchen tertawa keras. Aliansi selatan saya sangat kuat, dan kami telah bekerja sama sebelumnya. Mengapa saya tidak bersekutu dengan mereka lagi? Mengapa saya malah bersekutu dengan aliansi barat Anda? Ye Cheokun mengulangi, karena aliansi timur sudah memiliki 3 bola. Duan Xiuchen berhenti tertawa. Ekspresinya menjadi serius, lanjutkan. Ye Cheokun tahu bahwa dia sudah memiliki beberapa pertimbangan, jadi dia memukul saat setrika masih panas.
Dalam kompetisi ini, di permukaan, aliansi timur adalah yang terlemah. Selain itu, mereka tidak hanya sedikit lebih lemah dari kita. Namun, mereka memiliki 3 bola. Di sisi lain, Anda dan saya memiliki 2. Kam Selatan memiliki 2 bola, sedangkan Kam Barat hanya memiliki 1. Jika ini terus berlanjut, apapun yang terjadi, aliansi timur paling tidak akan menempati peringkat kedua. Pada saat itu, siapa di antara kita yang akan menempati posisi pertama, dan siapa di antara kita yang akan jatuh terakhir? Kita mungkin harus bertarung sampai mati, dan aliansi timur bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Jika mereka benar-benar mengambil kesempatan untuk menempati posisi pertama, lalu kemana perginya wajah aliansi selatan dan barat kita? Apalagi, begitu kita meninggalkan Black Abyss, bagaimana kita menjelaskan diri kita kepada paman bela diri Sunshine Realm dan yang lainnya? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dengan barisan yang begitu kuat, kita tidak bisa mengalahkan tim tingkat menengah dari aliansi timur? Beberapa kata mudah diucapkan, tetapi tidak mudah didengar. Maksud rekan Taois Ye adalah, Ye Cheokun berkata, selama ini, dua aliansi kita selalu berjuang untuk tempat pertama dan kedua. Karena aliansi timur telah mempertahankan tempat ketiga selama bertahun-tahun, maka biarkan mereka melanjutkan. Kita tidak bisa membuang tradisi yang begitu baik. Petik 2. Duan Xiuchen mengangkat alisnya. Tapi aliansi timur sudah memiliki 3 bola. Ye Cheokun berkata dengan acuh tak acuh. Bukannya kita tidak bisa mencurinya. 1340. Di ruang Black Abyss, orang-orang dari 3 suku berkumpul, masing-masing menempati suatu area dan menunggu dengan tenang. Di masa lalu, 2 gelombang persaingan pertama relatif damai. Karena sisi timur tidak kompetitif, sisi selatan dan barat dapat dengan mudah membagi bola roh yang muncul dan mengendalikan perkembangan situasi. Tapi kali ini, ada beberapa perubahan tak terduga. Sejak kemunculan bola roh keempat, pertarungan sengit antara kedua belah pihak menjadi sangat sengit. Terkadang, akan ada rasi bintang kecil yang jatuh dalam pertempuran, dan tingkat bahayanya lebih tinggi dari sebelumnya. Alasannya adalah sisi selatan dan barat meremehkan musuh, ditambah dengan kebangkitan tiba-tiba dari sisi timur. Di antara para kultivator dari 3 suku, kecuali 3 dari sisi timur yang telah mati sekali dalam pertempuran, para kultivator dari sisi selatan dan barat, kecuali konstelasi bintang akhir mereka, semuanya telah mati dalam pertempuran, dan beberapa bahkan telah mati lebih dari sekali. Alhasil, konsumsi kekuatan spiritual pun tidak sedikit. Dalam pertempuran, para kultivator sangat berhati-hati dalam mempertahankan cadangan kekuatan spiritual mereka sendiri. Ini karena begitu cadangan kekuatan spiritual mereka jatuh ke batas tertentu, itu akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menampilkan kekuatan mereka. Batas ini umumnya sekitar 50%. Dengan kata lain, jika cadangan kekuatan spiritual seseorang di atas 50%, mereka akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka, tetapi jika turun di bawah 50%, kekuatan mereka pasti akan terpengaruh, dan akan sulit untuk menggunakan beberapa metode peledakan. Keunikan Black Abyss memungkinkan para kultivator untuk dibangkitkan, tetapi kekuatan spiritual yang mereka konsumsi tidak akan terisi kembali, terutama karena kebangkitan akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Selain itu, mengangkut bola roh juga membutuhkan output kekuatan spiritual dalam jumlah besar secara terus-menerus. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak peduli siapa itu, para kultivator dari 3 suku memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan kekuatan mereka. Kesenjangan antara kemunculan bola roh baru adalah kesempatan yang sangat langka. Hal yang sama berlaku untuk kultivator timur, tetapi sebaliknya, Huang Li dan Xiao Xinghe, yang berada di tim yang sama dengan Lu Ye, jauh lebih energik. Dengan bantuan disformasi roh terhubung Ki Kembar, mereka berdua dapat dengan mudah menyerap kekuatan spiritual yang disempurnakan oleh Lu Ye, jadi secara alami, mereka dapat pulih dengan cepat. Haitang diam-diam mentransmisikan suaranya. Junior Martial Brother Lu, aliansi dengan sisi selatan seharusnya tidak valid, kan? Lu Ye mengangguk. Kami sekarang memiliki 3 bola, jadi tidak perlu menyebutkan aliansi. Sisi selatan tidak ingin sisi timur mendapatkan 4 bola, jadi sisi selatan pasti tidak akan membantu mereka. Haitang jelas telah mempertimbangkan hal ini, dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun dari sisi selatan yang datang untuk memberitahu mereka, yang pasti menjelaskan beberapa masalah. Setelah memikirkannya, Lu Ye berkata, kita mungkin harus waspada terhadap 2 suku lainnya yang bergabung. Haitang terkejut, akankah mereka? Sulit dikatakan, tapi masih mungkin. Di masa lalu, divisi timur selalu bekerja sama dengan 2 divisi lainnya. Tidak pernah ada situasi di mana 2 divisi lainnya bekerja sama. Namun, kali ini berbeda. Divisi timur,
yang selalu menjadi yang ketiga, memiliki keuntungan besar. Sebaliknya, divisi pertama dan kedua tertinggal. Sulit untuk memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Ini terutama berlaku untuk wilayah barat. Meskipun secara keseluruhan mereka adalah yang terkuat, mereka memiliki hasil pertempuran paling sedikit. Jika Lu Ye adalah pemimpin wilayah barat, dia pasti akan pergi ke wilayah selatan untuk membahas masalah ini setelah menderita kerugian yang sangat besar. Tentu saja, untuk suku timur, situasi terbaik adalah mereka sendiri dan tidak bersekutu dengan siapapun. Ini juga mungkin. Suku selatan dan barat selalu menganggap satu sama lain sebagai musuh terbesar mereka. Mereka akan bersaing satu sama lain setiap kali mereka berlatih seni bela diri. Dengan sejarah yang tertinggal, tidak mudah bagi mereka untuk membentuk aliansi. Haitang berpikir sejenak dan tersenyum. Ayo lakukan yang terbaik, tidak perlu memaksakannya. Hasil divisi timur saat ini sudah cukup baik. Begitu mereka kembali, mereka akan dapat menjawab kultivator Sunshine. Lu Ye mengangguk. Sebenarnya, dia masih memiliki lapisan kekhawatiran di hatinya. Meskipun bola roh yang ditempatkan di kamp tidak mudah direbut, mereka masih bisa direbut sebelum akhir latihan seni bela diri. Jika divisi selatan dan barat benar-benar bekerja sama, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Dia tidak memberitahu Haitang untuk menghindari kekhawatirannya. Sementara dia menunggu, Spirit Orb ketujuh lahir. Lokasi ini sangat menguntungkan bagi divisi timur karena paling dekat dengan kamp divisi timur. Dalam sekejap, Black Abyss yang sunyi itu seperti panci berisi minyak mendidih yang telah ditaburi segenggam garam. Dari tiga arah, sosok berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju bola roh. Pemimpin divisi timur telah menjadi Lu Ye. Setelah pertempuran sebelumnya, para kultivator divisi timur tidak keberatan dengan perubahan ini. Wajar jika yang terkuat memimpin divisi timur. Karena bola roh muncul paling dekat dengan kamp divisi timur, kultivator divisi timur adalah yang pertama tiba. Dari jauh, bola roh raksasa membentang di kehampaan. Dari waktu ke waktu, meteorit akan terbang dan menabraknya, mengubah arah pergerakan bola itu. Semua orang melihat bola roh dengan mata membara, seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan divisi timur memenangkan tempat pertama. Tetapi pada saat itu, Lu Ye tiba-tiba berubah arah. Alih-alih bergegas menuju bola roh, dia menyapu secara horizontal. Semua orang mengikuti dari belakang. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, tidak ada yang bertanya. Hanya ketika mereka agak jauh dari bola roh, Lu Ye berhenti. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan bendera susunan, mendesak energi spiritualnya untuk membangun spirit rune. Segera, susunan penyembunyian besar terbentuk dan menyelimuti semua orang. Dari posisi ini, mereka bisa melihat pemandangan bola roh tapi tidak akan mudah ditemukan. Jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang, jadi dia menjelaskan. Bahkan jika kita ingin merebut bola roh keempat, sekarang bukan waktunya. Divisi timur sudah memiliki 3 bola roh. Jika mereka mencoba merebutnya sekarang, tidak ada yang akan setuju. Itu hanya akan memaksa divisi selatan dan barat untuk menghadapi mereka. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu. Peluang terbaik tentu saja adalah kelahiran ketiga bola roh. Dengan begitu, 3 divisi masing-masing bisa mengambil satu. Pada saat itu, semua orang harus mengangkut bola roh kembali, dan tidak ada yang bisa mengganggu siapapun. Namun, kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Kecuali, seperti sebelumnya, mereka mengulur waktu dan menunggu kesempatan yang baik. Sesaat kemudian, sekelompok 9 sosok muncul di depan mereka. Pemimpinnya adalah Ye Cheokun. Mereka jelas adalah kultivator dari divisi barat. Awalnya, 3 dari mereka terjebak di lautan darah, tidak dapat melarikan diri. Namun, setelah menerima pesan Ye Cheokun, mereka dengan tegas melakukan bunuh diri dan kembali ke kamp mereka sendiri. Mereka menggunakan metode ini untuk melarikan diri, dan tiruan Lu Ye tidak dapat menghentikan mereka. Ketika kultivator divisi barat tiba di lokasi bola roh, mereka hanya memeriksa sekeliling dan mulai mengangkut bola roh. Namun, mereka tidak pergi jauh sebelum konstelasi selatan muncul. Saat kedua belah pihak bertemu, itu seperti kilat api yang menyambar bumi. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ye membuat spirit rune di matanya dan mengamati dari jauh. Pertempuran itu sangat intens. Jelas tidak ada tanda-tanda menahan diri. Masing-masing pihak menginginkan tidak lebih dari untuk membunuh yang lain. Di bawah pertempuran yang begitu sengit, para kultivator dengan cepat terbunuh. Haitang agak bersemangat. Mereka sepertinya tidak bekerja sama. Sebelumnya, menurut penjelasan Lu Ye, dia paling khawatir bertemu dengan 2 divisi lain yang bekerja sama.
Jika itu yang terjadi, maka divisi timur tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut bola roh. Sekarang, sepertinya situasi terburuk belum terjadi. Lu Ye tidak berbicara. Pemikiran Haitang pada akhirnya lebih sederhana. Di permukaan, kedua divisi itu tidak bekerja sama. Namun, semakin ganas mereka bertarung, semakin curiga mereka. Divisi Selatan tidak mengetahui latar belakang divisi Timur, tetapi bagaimana mungkin divisi Barat tidak mengetahuinya? Dalam posisi seperti itu, kultivator divisi Timur tidak muncul. Itu jelas sangat mencurigakan. Siapapun dapat membayangkan bahwa divisi Timur telah menyembunyikan diri. Karena itu yang terjadi, dengan alasan bahwa mereka mengetahui latar belakang divisi Timur, divisi Barat pasti akan berjaga-jaga dan menahan diri. Namun, pada kenyataannya, mereka hampir bertarung habis-habisan dengan divisi Selatan. Seolah-olah mereka takut tidak akan bisa memancing orang-orang divisi Timur keluar. Lu Ye diam-diam mengerutkan kening. Dia tahu bahwa situasi berkembang ke arah yang paling tidak ingin dia lihat. Namun, ini adalah pilihan mereka, dan dia tidak berdaya untuk ikut campur. Selain itu, ketika mereka memutuskan untuk merebut bola roh ketiga, dia sudah meramalkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Jika divisi Timur terus melemah, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Namun, dalam proses merebut bola roh ketiga, kekuatan mereka yang sebenarnya tiba-tiba terungkap. Itu pasti akan mengarah pada beberapa adegan yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Dia harus melakukan apa yang dia janjikan pada Su Yuqing. Dia tidak benar-benar ingin tinggal di Gunung Fangchun selama 100 tahun. Meskipun dia telah melihat situasinya dengan jelas, Lu Ye tidak berniat menjelaskan apapun. Ada beberapa hal yang penjelasannya tidak berguna. Selain itu, dia pada akhirnya adalah manusia. Karena itu, dia masih harus membiarkan Haitang dan yang lainnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pertempuran di sana masih sengit, dan para kultivator terus-menerus mati dalam pertempuran. Saat ini, ada sebanyak 4 orang yang tewas dalam pertempuran, dan mereka semua berada di tahap awal alam konstelasi. Lu Ye tahu bahwa tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Karena tidak peduli berapa lama dia menunggu, situasinya tidak akan banyak berubah. Tidak mungkin divisi Selatan dan divisi Barat memiliki lebih banyak korban. Dia perlahan berkata, "Bersiaplah untuk menyerang." Orang-orang dari divisi Timur telah lama menunggu momen ini. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka menjadi cerah. Nada suara Lu Ye berubah. Namun, kalian semua harus berhati-hati. Jika situasinya menjadi buruk, larilah kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, dia menyingkirkan bendera formasi yang berserakan dan memimpin menuju medan perang. Gerakan mereka telah terungkap. Di divisi Selatan, Duan Xiuchen langsung tertawa terbahak-bahak. Divisi Barat, kalian semua adalah daging mati. Sekutuku ada di sini. Dia kemudian berteriak kepada Lu Ye. Teman-teman dari divisi Timur, cepat dan bantu bunuh orang-orang ini. Orang-orang dari divisi Barat ini sedikit tidak yakin. Datang, datang. Lu Ye menjawab dengan antusias. Ketika mereka melihat ini, ekspresi orang-orang divisi Barat semuanya berubah. Pemimpin mereka, Ye Cheokun, sangat marah hingga dia mulai mengutuk. Mereka ingin melepaskan diri dari pertempuran, tetapi mereka diikat tanpa daya oleh para kultivator divisi Selatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Lu Ye telah memimpin timnya dan menyerbu ke dalam pertempuran. Sasarannya adalah Ye Cheokun. Pada saat itulah situasinya tiba-tiba berubah. Ye Cheokun, yang awalnya terlihat seperti sedang memikirkan cara untuk membebaskan diri dari Duan Xiuchen, tiba-tiba menyerah untuk bertahan melawan Duan Xiuchen. Dia dengan keras meninju Lu Ye, dan kekuatan tinjunya yang tajam menyebabkan udara bergetar. Sebuah meteor kecil di dekatnya tersapu oleh gelombang kejut dan hancur berkeping-keping. Duan Xiuchen, yang saat ini sedang menyerang Ye Cheokun, juga mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah jimat. Itu berubah menjadi sinar pedang yang mengejutkan yang menebas kepala Lu Ye. Mereka berdua bukan satu-satunya. Para kultivator divisi Selatan yang saat ini saling bertarung juga bereaksi dengan cara yang sama. Mereka masing-masing menyerang tim Haitang dan Han Molong. Orang-orang dari divisi Timur telah menyerang dengan agresif, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan sejak lama.